Sekarang aku bakalan share gimana caranya untuk memasukkan kuis atau ulangan-ulangan dan gimana cara melihat penilaiannya. Nah, yang pertama, klik tambah pembelajaran dulu. Kemudian nama pembelajarannya dimasukin, contohnya adalah kuis. Nah, sekarang apa sih bedanya kuis sama ulangan topik? Kalau kuis itu kita biasanya pakai untuk latihan-latihan. Sedangkan ulangan topik itu hanya sekali dan sifatnya seperti ulangan harian. Dan ulangan topik inilah yang menjadi parameter sudah selesainya topik tersebut diajarkan. Nah, aku mau coba dulu pakai yang kuis. Masukkan nama pembelajarannya, misalkan kuis tentang struktur jaringan tumbuhan. Tipe pembelajarannya kita pilih kuis. Publish kita pilih. Nah, kemudian muncul durasi. Di sini kita masukkan durasi kuis tersebut, hitungan menit ataupun jam. Untuk yang di aplikasi ini, satuan 00.200 adalah untuk setup menit. 01.200 itu adalah hitungannya jam. Jadi kita kalau untuk menit klik aja yang 000. Nah, tinggal diedit. Kemudian terakhir note-nya adalah di sini aku mau kuis itu untuk dikerjakan di sekolah atau di kelas. Berikutnya tanggal kadarluasanya bisa kita gunakan atau bisa tidak kita gunakan. Klik buat pembelajaran. Nah, di sini kamu baru berhasil membuat penamaan si kuis tersebut. Untuk memasukkan soal, caranya klik titik 3, kemudian pilih kelola kuis. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama adalah caranya untuk memasukkan soal satu persatu di aplikasi atau import dari file yang udah kamu milikin. Turunin ke bawah, kemudian kamu bisa ngelihat box soal, klik tombol warna hijau, kemudian download format import. Nah, di sini sekolah.id sudah menyediakan format-format untuk memudahkan kamu dalam mengimport. Untuk penamaan bisa diganti atau langsung di-save. Kemudian perhatikan di mana kamu menyimpan file tersebut. Oke, aku di-download. Kemudian klik save. Setelah terdownload, buka format import tersebut. Close, kemudian enable editing untuk mengedit. Oke, setelah sudah, ada beberapa ketentuan yang tidak diperbolehkan di dalam format ini. Penulisan untuk level, penulisan tipe soal, kemudian penulisan jawaban, itu harus sesuai dengan format. Sama halnya seperti kolom-kolom ini dari level, bobot, tipe soal, pertanyaan, jawaban, opsi A, B, C, D, sampai E, ini tidak boleh dihilangkan. Nah, yang boleh dihilangkan atau ditambah adalah baris. Untuk menambah soal, itu bisa ditambahkan baris. Kalau untuk mengurangkan soal, bisa mengurangkan baris. Jadi hitungannya baris, jumlah baris adalah jumlah soal. Nah, kita bisa perumpamaannya di sini level untuk soal yang pertama berarti di baris pertama itu contohnya easy, kemudian bobotnya berapa dari soal tersebut dan tipe soalnya apa, mau multiple choice, true or false, match atau esai. Nah, kita langsung masukin atau langsung tulis pertanyaannya di contoh, misalkan pertanyaan tentang jaringan tumbuhan, kemudian opsinya dari A, B, C seperti apa, kemudian contoh pelevelannya medium, soal yang nomor 2, ini tinggal di copy paste aja, true or false. Nah, jawabannya sendiri ini ada jawaban salah dan jawaban benar. Kemudian kalau untuk match begitu juga, jadi masukkan jawaban yang benarnya langsung. Jadi kalau match ini kita bisa samakan dengan isian. Nah, biasa digunakan oleh matematik dan pembelajaran lainnya. Contoh kayak isian ini yang nilainya atau jawabannya pasti. Kayak misalkan 1 tambah 1 jawaban maka harus 2. Kalau bukan 2 maka salah. Dan untuk jawaban di match juga bisa diperhatikan kapital dan huruf kecilnya. Gitu. Kemudian yang terakhir esai.
Untuk esai kita langsung saja tulis pertanyaannya tanpa menuliskan jawaban atau memberikan isi pada kolom A sampai E. Gitu. Nah, kalau udah semua kita udah yakin, kita bisa tambah baris atau menguranginya. Kemudian kita save. Contohnya di sini kuis tentang struktur jaringan tumbuhan. Untuk memudahkan kamu dalam mengambil atau mengimport nantinya si soal ini. Kemudian klik save. Kalau ada box Microsoft Word, kemudian your document will be upgraded, klik OK. Nah, setelah itu, setelah selesai di save, kembali ke dalam aplikasi sekolah. Klik tombol hijau lagi yang ada di dalam soal, kemudian pilih import. Di sini kamu ambil soal atau yang telah kamu buat tadi. Misalkan contoh yang ini, kuis jaringan tumbuhan, klik open. Oke, nah soal kamu udah langsung ke upload 5-5-nya. Gampang kan? Nah, untuk mengeceknya kamu tinggal klik si nomor tersebut. Gitu, oke? Mudah kan? Sekarang gimana caranya kita bisa melihat hasil dari kuis-kuis yang sudah dikerjakan oleh siswa? Bawahnya ada hasil kuis. Nah, di hasil kuis ini kita bisa melihat siapa saja yang sudah mengerjakan kuis beserta nilai dan juga keterangannya, benar, salah, dan kosong, jumlahnya ada berapa. Untuk melakukan penilaian esai, caranya di hasil kuis ini kita klik nama dari siswa tersebut, kita cari soal esainya, dan kita lihat jawaban mereka, kemudian kita kasih nilai. Langsung aja kasih nilainya, misalkan si soal itu dia benar semua dengan bobot 4 gitu, berarti kan dapatnya nilainya 40 atau 4. Nggak usah di save, nggak usah diapa-apain, langsung klik close, maka nilai juga udah langsung berubah gitu. Nah, berikutnya selain itu kamu juga bisa mereset hasil kuis atau hasil ulangan dari siswa. Caranya gampang banget, di sebelah kiri itu ada checkbox, diklik checkboxnya, kemudian nanti reset kuis gitu. Oke. Nah, berikutnya ada analisis kuis. Di analisis kuis ini kamu bisa melihat analisis per butir soal. Jadi misalkan di soal nomor 1 tentang pertanyaan X, jawabannya A sampai E, kemudian kita bisa melihat kunci jawaban sampai dengan persentase jawaban benar dari siswa. Terakhir, kita bisa melihat daftar siswa yang belum mengerjakan kuis. Nah, siapa aja kita juga bisa lihat siswanya. Oke? Mudah kan caranya untuk membuat kuis, mengupload soal kuis, dan juga melihat nilai ataupun memberikan nilai kuis kepada anak. Oke.